Dalam masyarakat modern, isu perselingkuhan seringkali muncul beriringan dengan popularitas, sorotan publik, dan budaya hiburan. Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ia hidup dan tumbuh dalam sistem sosial yang membentuk cara manusia melihat relasi, tubuh, dan kenikmatan. Alih-alih hanya melihat siapa pelakunya, penting bagi kita memahami pola yang berulang dan lingkungan yang memungkinkan pola itu terjadi. Dalam banyak kasus, perselingkuhan berawal dari kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, jarak komunikasi, dan pencarian validasi. Ketika seseorang merasa lelah, tidak didengar, atau kehilangan makna dalam relasi, ia cenderung mencari pelarian. Pelarian ini seringkali hadir bukan dalam bentuk hubungan yang sehat, tetapi dalam bentuk perhatian instan dan sensasi baru. Kita hidup di era di mana visual memiliki kekuatan besar. Dalam budaya populer, perempuan seringkali direduksi menjadi casing, tampilan luar, citra, dan daya tarik fisik. Nilai seseorang dibangun dari apa yang terlihat, bukan dari kedalaman karakter atau integritas. Kapitalisme memanfaatkan hal ini. Tubuh, kecantikan, dan sensualitas dijadikan alat produksi kenikmatan dan keuntungan. Industri hiburan, media sosial, dan popular culture mendorong manusia untuk terus mengejar kenikmatan dunia yang cepat, instan, dan dangkal. Dalam sistem seperti ini, indulgence, pemanjaan diri, dianggap wajar. Keinginan diikuti tanpa banyak pertanyaan, kesetiaan dianggap fleksibel, komitmen dipersempit menjadi perasaan sesaat. Apa yang seharusnya menjadi ujian justru dinormalisasi, dan yang seharusnya dijaga malah dipertontonkan. Jika kita tarik lebih dalam, persoalan ini sebenarnya tidak jauh dari ukuran keimanan. Bukan soal siapa yang paling religius di luar, tetapi seberapa kuat seseorang menahan diri saat godaan datang. Keimanan selalu diuji bukan saat keadaan aman, tetapi saat pilihan tersedia. Saat visual hadir, saat kenikmatan dunia terasa dekat dan mudah. Islam memahami bahwa manusia memiliki nafsu dan ketertarikan. Karena itulah Islam tidak hanya melarang perbuatan, tetapi juga membatasi jalannya. Menjaga pandangan, menjaga interaksi, dan menjaga niat. Bukan karena perempuan adalah sumber masalah, tetapi karena sistem yang mengeksploitasi visual telah membuat manusia lupa bahwa kenikmatan dunia bersifat sementara dampaknya bisa panjang. Halal dan haram dalam Islam bukan sekedar label hukum, tetapi alat untuk melatih kesadaran diri. Ketika batas ini dilanggar, seringkali itu bukan karena tidak tahu, tetapi karena iman kalah oleh keinginan. Dan disitulah refleksi terpentingnya. Seberapa besar ruang iman dalam keputusan-keputusan kecil kita? Setiap isu yang muncul di ruang publik seharusnya kita tidak jadikan hiburan semata, tetapi cermin. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk bertanya, apa yang kita kejar? Popularitas, validasi dan kenikmatan sesaat, atau ketenangan yang lahir dari kendali diri? Karena pada akhirnya, yang membedakan manusia bukan seberapa besar godaan yang datang, tetapi seberapa kuat ia menjaga dirinya.